Oh, hai. Selamat datang di podcast Titik Jeda, tempat lo untuk take a break sebentar dari struggling rutinitas yang kadang tuh bikin kepala kita panas. Apalagi kehidupan kita sebagai mahasiswa Gen Z. Bareng gue Hasya, dan pada episode kali ini gue bakal bawain topik mengenai stres dan juga anxiety. Ngomongin soal stres dan juga anxiety nih, kayaknya udah jadi makanan sehari-hari gak sih buat kita mahasiswa Gen Z yang hidupnya tuh kayak penuh adrenalin gitu. So, grab your coffee and take a break. Dengerin obrolan gue mengenai stres dan juga anxiety. First of all, gue mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau sebenarnya stres dan juga anxiety itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kadang tuh kita nganggapnya dua hal itu mirip atau bahkan sama gitu kan. Anxiety dan juga stres itu beda banget. Kalau anxiety itu tuh kejadiannya nggak situasional. Gimana lu bisa aja terkena anxiety pas lu lagi nyantai, pas lu lagi kuliah, pas lu lagi mandi, atau bahkan parahnya lu pas di kerumunan bisa tuh kena anxiety. Karena anxiety itu basically kayak rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Entah itu lu cemas karena masa depan lu, atau cemas karena hal-hal sepele mungkin yang kemungkinan hal itu nggak bakal terjadi ya. Nah, kalau stres itu tuh kondisinya situasional, dimana stres ini datang biasanya karena ada tugas yang numpuk atau lo kepikiran hal yang itu tuh sifatnya mendesak, seperti tugas deadline nih dari dosen lo yang kelihatannya mepet, dan itu tuh lo udah panik, udah stres. Jadi tuh perbedaannya cuma kecil ya kondisinya, di mana anxiety itu nggak situasional, bisa datang kapan aja, sedangkan untuk stres itu kayak kondisinya situasional. Oke, kalian udah tahu kan perbedaannya dari anxiety dan juga stres. Sekarang kita bahas ciri-cirinya nih. Sebenarnya kayak gimana sih orang yang mengalami dua gejala ini? Yang pertama, malas buat ngelakuin kegiatan. Contoh kecilnya, kalau misal nih hari ini lo ada mata kuliah, terus lo lihat jadwal, kegiatan, ternyata mata kuliahnya kayak yang nggak lo suka, dan lo akhirnya memutuskan untuk uh, tidur lagi gitu. Kayak kok mata kuliahnya ini ya, apa gue tidur lagi aja deh daripada gue kelas gitu. Terus kalau enggak, lo dapat tugas kelompok nih, lo dan juga temen lo ini, temen lu tiba-tiba ngeghosting lu, kayak nggak ada kabar gitu, dan akhirnya lu ngerasa udah nyerah karena gue nggak bisa nih ngelakuin tugas ini sendiri gitu. Terus ciri-ciri yang kedua tuh gampang banget overthinking, apalagi ke hal-hal kecil. Misalkan pas ngechat dosen, kira-kira tadi gue bahasanya udah sopan belum ya, atau lu ngirim tugas nih, gue contohin tugas bahasa Inggris, biasa lu mikir, grammar gue tadi udah bener gak ya, atau ada yang salah, jangan-jangan nih nanti dosen mencaci gitu kan, kayak mencari kesalahan. Itu tuh contoh dari overthinking terhadap hal-hal kecil. Terus yang keempat nih, suka kabur dari tanggung jawab, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Gimana orang stres, orang anxiety, kadang tuh malah milih buat seneng-seneng tanpa mikirin tugasnya.
Misalkan lo dikasih tugas sama dosen nih, deadline-nya tuh seminggu. Nah, seminggu itu lo malah kayak Netflix kan, lo main ke sana, main ke sini, nongkrong, tanpa lo mikirin tugasnya itu. Jadi pas udah mepet deadline nih, tiba-tiba lo stres kayak, ih, udah mepet deadline, tugas gue belum dikerjain, mana banyak lagi. Nah, itu tuh kayak kesalahan dari diri lo sendiri. Oke, move to the important topic, yang dimana kita mau bahas gimana sih cara kita buat ngehilangin rasa anxiety dan juga eh stres ini ya. Ada sih beberapa tips buat menghilangkan anxiety dan juga stres ini ya. Yang pertama, istirahat. Serius. Istirahat tuh bisa bikin kita relax. Nggak harus lama-lama sih istirahat. 10 menit, 15 menit, 30 menit cukup lah buat istirahat. Kayak lu kerja atau lu lagi kuliah, nggak selamanya sepanjang hari lu di depan laptop terus, atau lu kerja terus, itu nggak cukup. Kan jam kuliah lu 2 jam nih, 2 SKS, dua SKS tuh nggak 2 jam ya, 2 jam. Selesai kuliah lu pulang aja di kos, istirahat 30 menit, sejam, lu nggak usah buka HP, lu nggak usah buka laptop, makanya hindarin aja, lu istirahat aja, gitu bantu banget. Yang kedua, journaling, dimana lu tuh bisa nih nulisin kejadian-kejadian yang lu alamin di hari itu. Misalkan lu tadi senggolan sama orang yang lu suka, atau hari ini gue udah makan enak gitu. Lu tulis aja kayak, pengalaman gue hari ini gini gini gini, kayak semacam dear diary mungkin. Itu faktanya ya, waktu kita baca ulang nanti nih, kayak misal udah seminggu, sebulan kita baca ulang tulisan kita nih, tulisan yang kita tulis tadi, itu kayak bisa sebagai hiburan gitu loh. Terus yang ketiga, self care. Jadi kayak peduli sama diri kita sendiri. Ini tuh kunci ya guys. Dimana self care ini kayak memanjakan diri lo. Entah itu lo suka skincarean atau lo suka, jangan jauh-jauh deh, kayak misalkan habis kegiatan. Namanya habis kegiatan seharian dan kadang tuh biasanya badan lengket, badan bau gitu kan, panas, gerah. Self care yang bisa dapetin tuh gampang, kayak lu mandi itu udah termasuk self care tuh. Dimana kadang kita eh dengan mandi nih kayak bisa ngilangin stres gitu loh, kayak something that makes you feel good. Terus eh reach out atau cerita nih ke orang lain. Lu jangan sungkan-sungkan buat cerita masalah lu, cerita pengalaman lu ke orang-orang yang lu percaya ya. Dalam di sini konteksnya itu lu udah percaya sama orang yang mau lu ceritain. Kayak misalkan keluarga, pastinya sering dong cerita sama keluarga. Terus sahabat, pacar, temen. Tapi temennya kalau bisa temen yang dekat ya. Misalnya yang nggak munafik, yang nggak fake gitu. Terus jangan ngerasa kalau lu sendiri, padahal lu tuh enggak sendiri, lu tuh banyak teman, banyak orang yang peduli sama lo. Bahkan ya, yang sering kita lupakan, Allah guys, Tuhan, Tuhan, Tuhan ini bakal bareng kita terus kok. Ingat kita tuh punya Tuhan, kita bisa cerita ke yang di atas, semua masalah kita tuh ceritain aja, kita luapin, kita doa, ya kan? Terus yang terakhir nih, ini penting juga sih. Belajar buat bilang tidak. Kadang tuh
kita susah banget ya buat ngomong enggak atau bisa kayak nggak enakan gitu. Lu mau ngomong sesuatu, lu mau nolak ajakan temen lu misalkan, nongkrong yuk di sini. Padahal lu tuh kayak butuh me time, lu butuh waktu sendiri atau apalah. Dan lu sungkan gitu loh buat ngomongin ke temen lu itu kayak nanti kalau misal gue bilang enggak ke mereka gue nggak ditemenin lagi atau di gue bakal diomongin nggak ya kalau gue nggak ikut. Nah itu tuh kadang yang bikin nyiksa gitu loh sama diri sendiri. Makanya belajar ngomong tidak, belajar ngomong enggak itu tuh suatu apa ya, kewajiban gitu loh. Karena kita membatasi diri kita, memberikan diri kita semacam batasan. Oke, mungkin ini terakhir. Gue cuma mau bilang it's okay not to be okay. Karena ngerasa stres, ngerasa anxiety, itu wajar kok. Itu manusiawi. Dimana kita tuh kadang ngerasa down gitu kan. Tapi nggak selamanya rasa itu tuh jelek gitu loh. Dan kalau kita belajar buat terima rasa itu, stres dan juga anxiety, itu tuh kita udah kayak ya udah gitu. Karena emang itu manusiawi guys. Dan lu kayak menerima itu sebenarnya oke. Alright, itu dia tadi obrolan kita mengenai anxiety dan semoga kalian yang lagi struggling nih bisa dapat insight baru ya, mungkin sedikit lah ya, sedikit insight dan setidaknya tuh ngerasa sedikit lebih baik. Dan remember, stress dan anxiety itu wajar, semua orang pasti ngerasain, nggak cuma kita sebagai mahasiswa, orang tua kita pun bahkan stres ya, orang tua kita, teman-teman kita, pokoknya semua ngerasain stres. Dan yang paling penting itu gimana cara kita buat ngendaliin dua hal tersebut. Oke, thank you banget udah dengerin podcast Titik Jeda di episode ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kasih waktu buat diri kita untuk take a break, untuk beristirahat sejenak.